Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yusuf Tech, channel yang membahas seputar dunia komputer networking maupun programming. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar bagaimana sih caranya mengkonfigurasi web server di operating system Ubuntu Server. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, pertama-tama sebelum teman-teman mengkonfigurasi web server di Ubuntu Server, ada yang perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu ya tentang web server ini. Jadi biasanya ketika kita ingin membangun web server di sistem operasi Linux ya, sistem operasi Linux itu biasanya kita butuh 3 elemen ya. Yang pertama yaitu kita pasti membutuhkan yang namanya web server itu sendiri. Web server ini ada banyak teman-teman jenisnya, dan biasanya yang sering digunakan untuk dijadikan web server ya, package di Linux itu ya adalah yang pertama Apache, yang kedua Nginx. Nah, dan pada kesempatan video kali ini kita akan menggunakan Nginx sebagai web servernya ya, yang ngelisten ke protokol Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Kemudian yang tidak kalah penting, biasanya kita menggunakan bahasa pemrograman PHP sebagai backend-nya ya teman-teman. Umumnya seperti itu. Jadi nantinya kita juga akan memasang atau menginstal bahasa pemrograman PHP di Ubuntu kita ya teman-teman, agar nantinya bahasa pemrograman PHP yang kita tulis atau kode PHP yang kita tulis itu bisa dibaca oleh web server dan di compile sesuai dengan kode yang kita tuliskan ya. Kemudian kita juga akan menginstal yang namanya itu database ya, database server ya teman-teman. Nanti kita akan menggunakan MySQL untuk database servernya, supaya apa? Supaya nanti kita bisa menggunakan database di web kita. Contohnya ya mungkin kayak aplikasi login sederhana yang membutuhkan database untuk kredensialnya, itu nanti kita bisa manfaatkan juga untuk membuat web-web yang seperti itu. Karena biasanya kan keterkaitan kan, kalau misalkan kita ada PHP pasti nanti ujung-ujungnya kita akan dihadapkan dengan terkoneksi dengan database, terutama MySQL. Nah, oke. Kita langsung mulai saja. Di sini saya menggunakan virtual machine ya untuk Ubuntu server ya teman-teman. Anggap aja ini server yang sudah server fisik lah kalau teman-teman ingin menginstal. Di sini saya menggunakan virtual machine untuk mensimulasikannya. Tapi kurang lebih nanti sama ya, kayak gini juga. Di sini saya sudah siapkan untuk Ubuntu servernya ya. Untuk teman-teman yang belum ada Ubuntu servernya, teman-teman bisa install terlebih dahulu ya. Jadi di sini saya kondisinya sudah dalam kondisi terinstall untuk Ubuntu server. Jadi kita bisa langsung mulai saja. Pertama kita, sebelum dimulai, di sini saya mau ngasih tahu untuk networknya itu saya menggunakan bridge adapter ya, yang mana nanti ini akan memudahkan kita untuk satu segmen IP dengan si server kita gitu. Kita langsung start saja. Nah, oke, ditunggu dulu ya teman-teman. Ini lagi proses pemulihan untuk virtual mesinnya. Nah, di sini sudah siap virtual mesinnya. Akan tetapi saya tidak ingin mengoperasikan virtual mesin ini di
apa namanya di tampilan ini ya teman-teman. Jadi saya nanti akan meremote ke servernya ini menggunakan SSH. Jadi ini saya bisa tutup. Tapi yang perlu teman-teman ketahui kalau teman-teman ingin meremote adalah teman-teman harus tahu alamat IP-nya dulu ya. Alamat IP dari si Ubuntu servernya ini. Di sini saya apa namanya men-setting alamat IP untuk Ubuntu server ini ke 10.17.35.155. Jadi nanti saya remote SSH ke situ. Tapi teman-teman kalau yang masih bingung ya nggak apa-apa, teman-teman bisa langsung di apa namanya tampilan VirtualBox-nya saja langsung ya. Tapi kali ini saya akan menggunakan CMD saja untuk pengoperasian Ubuntu servernya. Jadi saya bisa SSH Ubuntu at 10 tadi 17.35.155, enter, passwordnya, enter. Nah ini sama aja teman-teman, ini itu sama saja dengan teman-teman mengoperasikan di sini ya, nggak ada bedanya kok. Cuman saya di sini lewat CMD untuk terminal Windows-nya. Jadi enak kalau misalkan dalam sisi pengoperasiannya itu lebih fleksibel di sini. Nah, pertama-tama saya akan update semua package-package yang ada di Ubuntu ini terlebih dahulu ya teman-teman, agar semuanya itu dalam kondisi sudah terbarukan gitu untuk package-package-nya. Di sini bisa kita ketikkan menggunakan perintah sudo untuk akses root ya teman-teman, sudo apt get update. Nah ini untuk mengupdate. Kemudian dia akan meminta password rootnya. Teman-teman isikan password root yang sudah teman-teman setting sebelumnya ya, waktu penginstalan. Di sini lagi proses update terlebih dahulu. Ini videonya nggak akan saya skip ya teman-teman, jadi mungkin nanti durasinya agak lumayan panjang supaya teman-teman bisa paham juga nanti. Nah, dia sudah update. Sekarang kita proses ke upgrade ya teman-teman ya. Caranya teman-teman cukup ketikkan sudo apt-get upgrade min y itu berarti nanti kalau misalkan ada konfirmasi yes, dia langsung terkonfirmasi gitu. Jadi teman-teman tidak perlu mengetikkan y kemudian enter lagi. Nah, sip. Kita clear dulu biar bersih. Kemudian di sini yang pertama kita akan menginstal package web servernya yaitu Nginx terlebih dahulu. Oke, sebelum package-nya terinstall, kita tidak bisa mengakses halaman webnya dari Ubuntu server ini. Artinya apa? Ya karena apa ya, package untuk web server itu belum terinstall teman-teman. Saya coba dulu ya untuk pembuktiannya. Di sini saya coba untuk akses alamat IP-nya. Kita coba cek dulu alamat IP-nya tadi berapa. Hostname min i. Ini alamat IP-nya 10.17.35.155. Oke. Yang perlu teman-teman ketahui sebelum mengakses alamat IP ini, pastikan komputer teman-teman ini sudah bisa ngeping ke alamat IP ini. Ya, tidak ada lost packet ataupun RTO ya. Saya coba buka CMD lagi untuk memastikan apakah saya bisa ngeping ke alamat IP ini. Ping 10.17.35.155. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saya berhasil ngeping ke alamat IP ini ya teman-teman, dan paket loss saya itu 0%, artinya semua request itu berhasil sampai ke destinasinya ya. Oke, sekarang kita coba akses ke protokol HTTP dengan menggunakan browser. Ketik di URL-nya 10.17.35.155. Enter. Nah, di sini pasti teman-teman
kalau belum menginstal package Nginx sebagai web server, pasti nanti munculnya seperti ini teman-teman. Nah ini kenapa? Ini karena ketika kita mengakses alamat IP ini, kan dia merequest ke server ya, ke Ubuntu server ini, ya kan? Sedangkan di Ubuntu server ini belum terinstall package yang bisa menangani request dengan protokol HTTP. Ya, protokol HTTP itu portnya 80, port yang bekerja untuk biasanya di protokol web ya, seperti ini. Nih, jadi kalau kita mengakses web itu biasanya menggunakan protokol HTTP, yang mana protokol HTTP itu adalah 80 ya defaultnya. Tadi kan sudah saya bilang kenapa seperti ini, karena tidak ada yang menangani request dengan protokol HTTP. Makanya dia seperti ini nih, menolak untuk terhubung. Beda halnya ketika kita nanti sudah menginstalkan package web servernya. Dalam hal ini nanti kita akan instalkan Nginx ya. Oke, sini saya clear. Sekarang kita akan ke langkah selanjutnya, yaitu penginstalan web server, yaitu Nginx yang akan kita gunakan. Teman-teman cukup ketikkan lagi sudo apt min get install Nginx min y. Dia nanti akan menginstal package Nginx untuk web server. Tinggal ditunggu saja teman-teman sampai selesai prosesnya. Kalau di sini, kalau udah seperti ini, udah selesai tandanya. Untuk memastikan apakah Nginx ini sudah terinstall di server kita, kita perlu mengetikkan perintah seperti ini teman-teman. Systemctl status ya, untuk melihat statusnya Nginx. Nah, kalau udah ada seperti ini, artinya Nginx sudah terinstall di web server kita. Dan ini statusnya sudah aktif ya teman-teman, sudah running. Jadi di background proses itu udah running ya. Atau teman-teman juga bisa mengecek menggunakan perintah seperti ini, Nginx-v. Nah, kalau misalkan di sini keluar Nginx version Nginx 1.18.0, artinya ya Nginx sudah berhasil diinstal di server teman-teman, seperti itu. Oke, sekarang saya akan coba akses lagi ke web server ini menggunakan protokol HTTP, yaitu web, teman-teman. Saya akan coba lagi, enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat muncul tampilan default page dari web server Nginx, yaitu ya welcome to Nginx. If you see this page, the Nginx ya web server is successfully installed and working ya. Artinya kalau kita udah melihat halaman ini, ya otomatis Nginx web server Nginx ini udah berhasil terinstall di server kita dan berjalan dengan baik ya. Nah, tampilan ini bisa kita edit teman-teman. Ini sebetulnya tampilan default dari Nginx-nya. Kita bisa merubah tampilan ini ataupun nanti menggantinya ya. Di mana file untuk menampilkan tampilan website ini itu ada di sini teman-teman. Teman-teman bisa pergi ke CD, lokasinya ada di var www.html. Nah, di lokasi inilah file untuk menampilkan halaman website ini itu tersimpan. Saya bisa ls untuk melihat isinya. Di sini ada index.nginx-debian.html. Nah, ini teman-teman untuk file HTML yang tertampil di halaman web ini. Kalau teman-teman pengen lihat ya gampang saja, index, ketika nama filenya. Nah, ini isinya teman-teman. Atau teman-teman bisa ubah atau pengen edit gitu, bisa sudo nano index. Nah, ini misalkan saya pengen ubah jadi misalkan gini, misalkan H1-nya misalkan ini tag heading ya. Saya pengen tulis halo
Selamat datang di web server Yusuf Tech. Nah, kemudian saya modifikasi sedikit deh. Nah, kita bungkus ke kontainer. Jadi kita kasih style kontainernya. Ya, ditutup dulu deh. Misal di sini display saya kasih flex aja. Justify content center align items center, height-nya saya kasih 100 vertical horizontal supaya dia nanti tulisannya ke tengah ya teman-teman. Oke, seperti ini aja. Ctrl X, Y, Enter untuk nge-save filenya teman-teman. Kalau misalkan kita pengen lihat lagi apakah filenya sudah berhasil diubah isinya, kalian cukup ketikkan cat lagi aja untuk melihat. Cat index. Nah, ini udah terubah ya teman-teman. Sekarang saya coba akses lagi, apakah tampilan akan berubah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tampilannya sudah berubah sesuai dengan apa yang saya tadi buat skripnya ya. Di sini udah sama nih. Nah, sekarang oke. Sebetulnya kalau teman-teman ingin membuat website dengan file HTML dan CSS aja, sebetulnya sudah cukup teman-teman. Ya, sudah cukup menginstal Nginx saja teman-teman. Ya, tidak perlu yang lain. Tapi ada kasus di mana kita ingin menggunakan bahasa pemrograman PHP yang mana nanti akan kita jadikan sebagai backend untuk web kita. Nah, otomatis kita belum bisa menggunakan bahasa pemrograman PHP teman-teman kalau cuman menginstal package Nginx-nya saja, karena itu baru web servernya saja. Cuman merender file HTML, CSS dan JavaScript saja ya. Untuk PHP dia belum bisa mengeksekusi. Nah, gimana sih jadinya kalau misalkan kita belum menginstal PHP tapi kita sudah membuat PHP program di web server kita, itu jadinya gimana gitu lah ketika diakses. Oke, saya di sini akan coba buat ya di dalam folder ini lagi. Misalkan saya ingin buat file namanya itu test.php ya, sudo nano. Kemudian kita buka tag PHP-nya untuk memulai program PHP. Kemudian saya coba buat program sederhana aja, hello world saja. Apakah ini berhasil tampil di web kita teman-teman? Ya, berhubung kita belum install package PHP-nya. Kita save, tadi udah. TLS lagi, oke sudah ada ya, test.php. Kita coba akses, apakah bisa? Test.php. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, bukannya tampil tulisan hello world-nya, tapi di sini malah terdownload gitu, file PHP-nya malah di-download sama si browsernya. Nah, ini kan bukan hasil yang kita inginkan tentunya teman-teman ya, karena kita ingin itu tampil hello world di webnya sesuai dengan script PHP yang tadi kita buat. Tapi di sini dia malah mendownload. Nah, ini kenapa ya? Ini karena itu tadi kita belum install PHP-nya, tapi kita sudah buat file PHP dan mengeksekusi program PHP, maka si web servernya itu nggak tahu cara baca program PHP-nya itu gimana. Ya, otomatis ya jadinya ya seperti ini. Gitu teman-teman. Nah, nanti kita akan bedakan ketika kita sudah install package PHP-nya. Nanti bisa dieksekusi tuh untuk program yang menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah,
Sini saya CD dulu, clear. Oke, langkah selanjutnya kita akan coba instalkan PHP ya. Caranya, teman-teman cukup ketikkan sudo apt minget install PHP. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman ingin apa namanya ya, PHP yang terinstall itu versinya yang terbaru ya, maka teman-teman perlu update repositorinya terlebih dahulu agar Ubuntu ini menginstal PHP ke versi terbaru ya. Misalkan di sini saya pengen install PHP 8.4 atau 3 gitu ya. Itu kan PHP versi terbaru ya. Nah, tapi ketika belum diupdate, nanti dia nggak akan bisa can't find any package by glob PHP 8.3 karena apa namanya, dia tidak menemukan package PHP dengan versi 8.3. Maka solusinya kita perlu update dulu. Sebetulnya ini bisa kita langsung install, cuman nanti versinya yang versi yang sudah dia apa ya, simpan sebelumnya. Sebagai contoh, di Ubuntu ini di versi 2204 ini itu si Ubuntu baru menyimpan package PHP versi 7.4. Kalau misalkan kita install 7.4 itu pasti bisa. Saya coba demokan nih 7.4. Nah, dia ketemu package-nya. Ya, ketemu. Maka di situ nanti akan ada konfirmasi Y atau N. Y itu untuk yes, melanjutkan penginstalan, N itu untuk membatalkan penginstalan. Di sini karena saya pengen install PHP versi terbaru, maka saya perlu update repository PHP-nya terlebih dahulu. Ya, caranya adalah kita tambahkan repositorinya. Seperti ini teman-teman. Sudo add ya. Sudo apt add sudo add apt repository. Kemudian ini teman-teman, ppa on dredge php. Ini enter. Nah, nanti akan ada konfirmasi seperti ini, press enter to continue or control C to cancel. Jadi kita di sini karena ingin melanjutkan penambahan repositori, maka kita tekan enter. Dia nanti akan memproses penambahan repositori PHP yang terbaru, teman-teman. Di sini tinggal kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Ketika sudah selesai, kita perlu update terlebih dahulu ya untuk Ubuntunya. Sudo apt update seperti tadi. -y. Dan kita perlu upgrade lagi. Oh ya, lama tidaknya update ini itu bergantung ke koneksi internet teman-teman ya. Kalau teman-teman langganan internet yang cepat ya pasti nanti ini prosesnya bakal cepat juga. Seperti itu.
Nah, kalau muncul pop-up seperti ini, teman-teman enter aja. Dan di sini ada disuruh kita untuk memilih ingin service-service apa aja yang di restart, teman-teman. Di sini saya pilih semua aja ya. Kemudian enter. Oke, ini sudah selesai proses update-nya. Sekarang kita bisa menginstal package PHP-nya untuk yang versi terbaru. Setahu saya untuk versi terbaru itu PHP versi 8.4 ya teman-teman. Jadi coba kita instalkan versi PHP 8.4. Sudo apt min get install PHP 8.4 min y. Oh ya benar, bisa. Sini ada pop-up, enter lagi aja. Oke, ini sudah selesai. Untuk mengecek apakah PHP yang sudah terinstall di server kita atau belum, teman-teman bisa ketik seperti ini, php min v. Nah, kalau ada muncul seperti ini, PHP 8.4 seperti ini ya, informasi kayak begini, itu berarti tandanya PHP sudah berhasil diinstal di server kita, teman-teman. Seperti itu. Bisa coba clear lagi. Nah, sekarang ketika sudah terinstall, apakah kita bisa langsung mengeksekusi program PHP-nya di server kita, server ini ya? Kita akan coba. Tadi kita punya file test.php ya. Kita coba nih akses. Nah, ternyata masih belum bisa teman-teman file PHP-nya untuk diakses. Nah, ini kenapa? Seperti ini ya. Itu karena kita belum setting di file konfigurasi Nginx ya teman-teman. Jadi kita belum setting nih apa namanya si Nginx ini untuk bisa baca program PHP. Maka dari itu kita perlu setting dulu ya. Caranya bagaimana? Caranya teman-teman bisa ketik seperti ini ya ke file konfigurasi Nginx-nya, sudo nano untuk mengedit, etc Nginx sites available, kemudian default. Nah, ini konfigurasi file konfigurasi default Nginx-nya. Enter, teman-teman nanti akan dihadapkan ke script dari Nginx-nya seperti ini. Bisa teman-teman scroll ke bawah. Kemudian teman-teman perlu tambahkan di bagian ini ya, yaitu index.php agar dia bisa mengeksekusi program PHP. Kemudian ini yang penting teman-teman ya, di bagian ini teman-teman hilangkan tanda pagarnya ya, karena itu nanti akan terbaca sebagai komen. Ketika dihilangkan nanti dia akan dieksekusi oleh si Nginx. Ini dihilangkan, kemudian ini juga dihilangkan. Ini dihilangkan, ini juga dihilangkan. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini, PHP-nya kan tadi kita installnya versinya 8.4. Jadi kita ganti jadi 8.4. Kalau sudah seperti ini, teman-teman pencet Ctrl X, kemudian Y, enter. Nah, ini untuk nge-save filenya ya teman-teman ya. Kalau sudah seperti ini, kita coba cek apakah dari script Nginx kita yang tadi itu ada yang bermasalah atau tidak. Caranya menggunakan komen atau perintah sudo nginx mintet. Nah, kalau hasilnya seperti ini, sorry teman-teman. Nah, syntax is okay, test is successful, maka artinya script Nginx kita itu tidak ada yang bermasalah dan bisa di eksekusi teman-teman.
Kita perlu restart dulu untuk service Nginx-nya. Caranya systemctl restart Nginx. Nah, kemudian di sini dia akan meminta password karena ini perlu akses root ya untuk merestart service. Masukkan passwordnya. Oke. Kemudian kita coba cek statusnya apakah sudah running kembali. Oke, di sini running tanpa ada kendala atau masalah ya teman-teman. Sekarang kita coba akses file PHP kita, apakah bisa terbuka. Tes.php. Nah, di sini muncul error nih teman-teman. Kenapa ini kita? 502 bad gateway. Ya, ini error nih teman-teman nih di sisi Nginx-nya nih. Kenapa nih kira-kira? Oke, kalau teman-teman tadi ingat, ketika kita mengedit file, kita lihat lagi ya, sudo nano etc nginx sites available default. Kalau kita edit, tadi di sini kita ada menambahkan seperti ini teman-teman, fast CGI pass, Unix run php 8.4 strip fpm. Nah, ini package ini itu belum kita install teman-teman. Tadi kita baru install PHP 8.4-nya aja. FPM-nya ini belum kita install. Jadi kita perlu install terlebih dahulu teman-teman. Oke, caranya bagaimana? Kita tinggal ketikkan komen seperti ini teman-teman. Sudo apt-get install php 8.4 ini apa tadi fpm miniat. Ntar, oke, dia akan proses install PHP FPM-nya. Di sini ada pop-up lagi, enter aja. Oke, prosesnya sudah selesai. Kita coba akses, apakah bisa? Nah, bisa teman-teman lihat. Sekarang file dengan program PHP sudah berhasil kita eksekusi dan tampil di halaman web kita. Sekarang file PHP kita sudah berhasil dan bisa dibaca oleh web server Nginx kita. Seperti itu teman-teman. Nah, langkah selanjutnya, oke, setelah kita berhasil install web server yaitu Nginx juga PHP sebagai bahasa pemrograman backend-nya, kita juga perlu yang namanya package agar kita bisa membuat database teman-teman di web server kita, yaitu kita perlu install yang namanya package MySQL atau MySQL. Nah, oke. Di sini saya coba clear dulu agar tampilannya bersih ya. Untuk menginstal MySQL, komennya itu seperti ini teman-teman. Sudo apt-get install MySQL server -y. Nanti dia akan proses menginstal package MySQL ya teman-teman nih. Ditunggu saja proses seperti ini kayak biasa ya sampai selesai. Di sini muncul pop-up ya teman-teman. Seperti biasa di enter saja. Nah, di sini untuk proses instalasi MySQL servernya sudah selesai. Saya akan coba clear terlebih dahulu. Saya akan coba pastikan apakah si MySQL-nya ini sudah running atau belum.
status MySQL. Oke, di situ statusnya sudah running ya teman-teman. Artinya service MySQL ini sudah berjalan dan bisa kita pakai. Saya akan coba masuk ke MySQL-nya, apakah bisa. Sudo MySQL. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya sudah berhasil masuk ke MySQL-nya. Kalau saya ketik show databases, maka akan tampil daftar database default yang sudah terbuat sebelumnya. Maaf ya teman-teman, batuk mulu ini. Sini saya bisa exit saja. Nah, kalau teman-teman tadi perhatikan, saya itu bisa masuk ke MySQL tanpa proses yang namanya autentikasi, seperti memasukkan username dan password. Nah, ini tentunya tidak aman ya teman-teman ke depannya untuk web server kita, karena nanti database kita jadi bisa diakses oleh orang ya. Oleh karena itu kita akan coba setting MySQL kita itu agar nantinya ketika kita ingin terkoneksi ke MySQL itu nanti perlu yang namanya kredensial atau untuk proses autentikasi ya teman-teman, agar bisa terkoneksi ke database. Oke, kita akan melakukan sedikit query untuk bisa mengaktifkan hal tersebut. Caranya teman-teman masuk lagi ke MySQL-nya. Di sini teman-teman tinggal ketikkan saja query-nya seperti ini. Alter user, kemudian di sini saya pengen user itu root ya. Dimana root ini nanti aksesnya itu hanya bisa diakses melalui localhost, artinya dari servernya sendiri, tidak bisa dari alamat IP lain. Kemudian di sini identified with MySQL native password by passwordnya misal saya isi Yusuf Ghazali 123 aja, titik koma, kemudian enter. Di situ query oke, artinya query kita sudah berhasil dieksekusi. Sekarang kita coba exit, kemudian kita coba masuk lagi, apakah bisa kalau langsung ya. Nah, di situ statusnya adalah akses denied teman-teman ya, akses ditolak. Karena apa? Karena kita tidak menggunakan password, sedangkan tadi kita sudah set passwordnya itu ke Yusuf Ghazali 123. Maka kita perlu masukkan password agar kita bisa mengakses database-nya. Sudo MySQL -u root, -u itu username-nya adalah root, -p itu nanti kita akan masukkan password gitu ya teman-teman. Enter. Teman-teman silakan masukkan password yang sudah dibuat. Kalau saya tadi kan Yusuf Ghazali 123, maka saya masukkan Yusuf Ghazali 123. Yusuf Ghazali 123. Nah, berhasil masuk ya teman-teman. Oke. Tadi kita sudah berhasil setup untuk MySQL servernya gitu ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba menghubungkan PHP saya ke database MySQL teman-teman, agar nantinya kita bisa menggunakan database ini untuk aplikasi web kita yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP. Tapi sebelumnya saya akan buat file PHP-nya dulu ya teman-teman. Kita bisa pergi ke HTML untuk mengedit file PHP-nya. Tadi kan kita baru buat test.php ya. Misal saya di sini buat lagi sudo nano database.php misal seperti ini. Kita mulai program PHP-nya. Sini saya buat db hostname misalkan localhost ya, karena tadi hanya bisa diakses localhost. db username
root tadi ya, db password tadi itu Yusuf db database-nya misalkan nanti data demo database deh, kayak gini. Udah, nanti kita akan coba melakukan koneksi MySQL connect saja. Isikan di sini db hostname-nya, db username-nya, db password-nya, dan db database-nya ya. Kita akan pakai kondisi jika variabel count ini berhasil terkoneksi ke database, maka kita akan coba cetak echo sukses terkoneksi ke database. Nah, gitu ya teman-teman. Sekarang kita coba Ctrl X, Y, Enter untuk nge-save filenya. Tadi kita belum buat untuk database-nya ya teman-teman. Maka dari itu kita perlu buat database-nya terlebih dahulu. Masuk lagi ke database, sudo mysql -u root -p Yusuf sudo mysql -u root -p. Sip. Kemudian kita buat database terlebih dahulu. Create database, tadi itu namanya demo database. Kita coba lihat apakah sudah terbuat. Oke, demo database sudah terbuat. Sekarang saya coba exit dan saya coba akses ke bagian tadi itu, kita beri nama database.php. Nah, di sini error nih teman-teman, HTTP error 500. Nah, ini error yang disebabkan server nih teman-teman nih, tidak dapat menangani permintaan ini nih. Nah, ini kenapa teman-teman? Oke, di sini karena ya, kalau teman-teman belum tahu, di PHP itu ada yang namanya extension gitu ya teman-teman, kayak seperti extension seperti apa, kayak gitulah pokoknya, yang mana masing-masing extension ini punya fungsi tersendiri. Salah satu fungsi untuk bisa terkoneksi ke server database MySQL, maka si PHP ini perlu yang namanya ekstensi PHP minus MySQL teman-teman. Sedangkan tadi kita belum install ya teman-teman untuk ekstensinya. Tadi kita itu hanya install ekstensi untuk FPM ya teman-teman. Jadi kita instalkan PHP minus MySQL-nya terlebih dahulu. Sudo apt-min get install PHP 8.4 MySQL min y. Enter. Oke, sudah kita install. Sekarang kita coba lagi, apakah bisa. Nah, sekarang sudah bisa ya teman-teman. Di sini statusnya juga sudah, tulisannya itu sukses terkoneksi ke database. Artinya bahasa pemrograman PHP kita itu sudah bisa berkomunikasi dengan database ya. Di sini saya coba demokan deh. Misal saya pengen insert data menggunakan bahasa pemrograman PHP ya, insert ke database ya. Sini saya coba edit script PHP terlebih dahulu, cd var www html apa tadi database. Oh sorry, nano, pakai nano, sudo nano PHP. Saya akan coba eksekusi seperti ini.
Saya akan tuliskan perintahnya terlebih dahulu. Kan di sini query, ini query SQL-nya ya. Insert into, oh iya, kita belum buat table ya teman-teman ya. Berarti kita sekalian buat table-nya dulu nanti ya. Atau buat table nanti di query SQL-nya aja deh. Seperti itu. Insert into, misalkan nanti kita buat table user values. Nah, sini datanya misalkan recordnya ya. Misalkan di sini nomor telepon deh. Misalkan 0813 6748 7659. Sangat seperti itu. Terus namanya misalnya nanti ada atribut nama. Kemudian nanti ada email. Ya. Kemudian nanti misalkan ada tanggal lahir. Seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian nanti kita eksekusi menggunakan MySQL query. Dan di sini query. Oke, udah kayak gini aja. Nah, tapi sebelum kita nanti akses webnya ya, agar bisa tereksekusi script yang tadi, kita perlu buat dulu nih tabelnya. Karena kalau misalkan kita belum buat table, itu pasti nanti error. Sudo mysql min urut min p. Salah. Use. Oke. User. Tadi ada misalkan notel varchar 20 no misalkan ini primary key, kemudian nama varchar not null, terus tadi ada email varchar not null, kemudian tadi ada lahir ya, not null. Oke, coba cek. Sip. Sekarang kita akan coba eksekusi file PHP-nya ya. Tapi sini saya coba lihat dulu apakah ada recordnya. Harusnya nggak ada ya, karena baru buat tadi. Oh, kosong ya. Langsung aja kita coba. Nah, di sini error nih. Ada apa nih? Tidak dapat menemukan. Oke, kita coba lihat. Sudo nano var www html php demo database. Oke. Insert into user values. Oke. Oh, kemungkinan ini teman-teman nih. Ini sepertinya lebih dari 20 karakter nih teman-teman nih. Ya. Kita coba edit dulu deh untuk di database-nya ya. Use tadi demo database dsc user
Saya akan coba ubah nama sama emailnya deh, dipanjangin aja biar cari aman. Berarti alter table user, modify column, email, varcharnya jadi misalkan 50, not 0. Kemudian namanya juga deh, cari aman. Oke, sekarang udah 50. Kita coba lagi ya. Apakah bisa sekarang? Nah, kalau udah putih gini tandanya berhasil ya teman-teman, karena kita tidak menuliskan script untuk bagian tampilkan ke layar itu nggak ada kita tuliskan, makanya dia kosong seperti ini. Sekarang kita coba lihat lagi apakah sekarang recordnya sudah masuk. Oke, udah masuk ya teman-teman. Sip. Berarti tandanya PHP kita itu sudah berhasil berkomunikasi dengan database server MySQL-nya. Oke, sekarang berarti pengkonfigurasian kita mengenai cara membangun web server menggunakan Nginx, PHP, dan MySQL di Ubuntu server sudah selesai teman-teman. Seperti itu saja. Kalau misalkan teman-teman masih bingung, bisa teman-teman pelan-pelan lagi untuk videonya agar teman-teman bisa memahami bagaimana cara pengkonfigurasiannya ya teman-teman. Mungkin kurang lebih itu sih yang bisa saya tutorialkan tentang bagaimana cara kita membangun web server di Ubuntu server ya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat ya teman-teman. Cukup sekian dari saya pada video tutorial kali ini. Mungkin nanti di next video kita akan coba instalkan DBMS ya, DBMS seperti PHP MyAdmin agar nantinya database kita itu dapat dikelola menggunakan tampilan GUI ya teman-teman, atau Graphical User Interface, yang mana tampilannya itu lebih friendly sehingga lebih ramah ya bagi pemula, karena tidak harus berhadapan dengan komen-komen yang rumit gitu teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di next video. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.